informasinya saja nanti sesudah ini. Kalau kita bisa terhubung dengan Pak Anung di sana, kita akan tadinya mau Skype tapi ternyata sulit di sana. Jadi kalau misalnya memang Anda ingin tanya dan kita bisa terhubung pakai handphone di loudspeaker aja ya. Pokoknya segala macam usaha kita lakukan untuk semuanya teman-teman di sini. Jadi perkembangan penanganan 2019 nCoV di Indonesia, update-nya 4 Februari jam 9. Secara global data WHO per 3 Februari sudah ada 17.391 kasus terkonfirmasi 2019 nCoV, 2.838 kasus baru dengan 17.238 diantaranya terjadi di Cina. Angka kematian akibat nCoV sebanyak 361 jiwa. Selain di Cina, kasus serupa yaitu 153 kasus juga dilaporkan di 23 negara lainnya. Kasus kematian pertama di luar Cina yaitu di Filipina. Di ASEAN sudah ada 6 negara yang melaporkan kasus terkonfirmasi 2019 nCoV ini yaitu di Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Philippines. Di Indonesia hingga kini belum ditemukan kasus terkonfirmasi nCoV 2019. Dari 44 sampel yang kami terima per 3 Februari, 36 diantaranya dinyatakan negatif. Jadi yang masuk 36 dinyatakan negatif. Dari laporan yang diterima dari tempat observasi di Natuna sampai hari ketiga, seluruh WNI dan petugas di Natuna dalam kondisi sehat setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin 2 kali sehari. Untuk mencegah penularan virus atau kuman penyakit di area karantina, petugas kesehatan juga melakukan disinfeksi ke tenda-tenda tempat tinggal. Seluruh warga negara Indonesia dan petugas merasa sehat, bahagia, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian dan dukungannya. Ada juga mengikuti Pak Menkes di DPR, Bapak men-state sekali lagi bahwa alhamdulillah di Indonesia tidak ada, mudah-mudahan tidak ada yang terjangkit virus corona ini, dan yang dari 36 dilakukan pemeriksaan dari Litbang 36-nya itu adalah negatif. Nah, ada yang ditanyakan dari tadi seputar yang saya bacakan. Ada Ibu Windra yang mewakili yang sudah ditunjuk sebagai narasumbernya untuk temu media pagi ini, dan mungkin karena Pak Yurinya lagi ujian dan Bapak Anungnya masih di sana beserta Pak Menkes, sementara masih bisa diwakili oleh Bu Windra. Dan kalau memang kita bisa terhubung dengan Pak Anung by phone, kita akan tanya dengan Pak Anung. Baik, saya buka diskusi. Novel coronavirus ini kan 70 derajat mati. Makan makanan yang masak sampai matang. Matang itu kan berarti 100 derajat. Lebih dari 100 naik. Jadi lebih dari 100 kan akan mati. Novel coronavirus ada dia mati. Artinya kalau dimakan, makannya konsumsi yang matang. Itu kan dia hasil yang kemarin 38 ya, jadi yang terakhir 38 negatif. Oke, mau silakan. Ya, jadi yang jadi berarti masyarakat yang di luar itu kan merasa ketakutan yang terlalu berlebihan kalau menurut kami. Sudah ada sih sebenarnya pendekatan yang sudah dilakukan pada waktu awal. Kita komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat itu pun juga sudah dilakukan, baik dari teman-teman di Dinas Kesehatan, kemudian kemarin juga kita di DPR ya, mungkin mudah-mudahan Pak Menteri ke sana dan juga ada Pak Dirjen di sana ya, kami disuruh berkantor di sana ya, perintahnya Presiden begitu, kemudian kesehatan harus berkantor di sana. Nah, kemudian tentunya ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Di luar sana, kalau itu kan urusan, kita tidak bilang itu urusan pemerintah daerah, tetapi sebenarnya warga negara Indonesia yang dipulangkan itu juga kan warga negara ya. Artinya harusnya tidak ada diskriminasi terhadap juga mereka. Tetapi yang di Natuna ini
sudah tahu akan ke situ. Ya, artinya supaya masyarakat juga. Nah, orang yang datang kan harus sehat, satu. Kedua, bahwa yang dilakukan screening kan 4 yang enggak ya, 4 yang memang sebagai langsung tetap. Itu perubahan dari 210 kemudian tadinya 14 itu berkembang terus menerus ya. Jadi itu diputuskan oleh WHO. Jadi bukan kita yang memutuskan, tapi waktu itu memang Pak Menteri sampaikan. Tapi ternyata setelah itu dinyatakan oleh WHO. Kemudian apakah mereka pakai masker harus? Selama di sana sebenarnya mereka menggunakan masker itu adalah kalau mereka batuk sebenarnya. Kalau dia lepas itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian kan kalau dia ini kan dia juga tiap hari diobservasi, tadi disampaikan 2 kali observasi. Observasinya itu adalah gejalanya panas diperiksa suhunya, itu kelihatan sih sebenarnya. Diperiksa suhunya, kemudian ditanya apakah ada demam, apakah ada batuk, kemudian apakah ada lelah atau semuanya itu ditanyakan. Kemudian di-assessment lagi juga untuk yang hari ini kalau nggak salah nanti itu spesialis jiwa juga sudah ada. Kemudian juga ada tenaga jiwa yang nantinya akan melihat bagaimana tingkat stres daripada teman-teman yang tiba dari Wuhan. 23.000 masker di KKP Batam, 13.000-nya persediaan ditambah dengan dropping yang 10.000, kemudian hand sanitizer 240 botol, kemudian Dettol sabun cair 24 botol, 500 cc, dan kemudian juga 2 paket obat kebutuhan dasar. Jadi setiap hari memang akan ada yang berangkat, dan dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah dibuat jadwal bahwa seluruh eselon 1, eselon 2 bergiliran untuk ke sana. Sementara Pak Menteri mudah-mudahan sih sudah sampai ya, tadi berangkat jam 11 kalau nggak salah. Pak Menteri pagi ini kembali lagi, jadi beliau itu kemarin sempat di sana dari awal, kemudian pulang karena dipanggil DPR. Nah, pagi ini kembali lagi membawa juga yang kurang-kurang. Tiap hari pasti akan ada yang ke sana bila dibutuhkan. Dan seluruh pejabat Kementerian Kesehatan berkantor ganti-ganti gitu ya. Baik, kita tutup temu media pagi ini. Kita ketemu lagi besok siang kayaknya supaya lebih afdol, jam berapa mau ketan. Jangan lupa subscribe ya.